star falls into the sky. The summer was alive, going to the end of time. Selamat pagi Pak Rofi. Ya, selamat pagi Bu. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Ya, pada pagi hari ini yang luar biasa ini Pak, seperti yang sudah kita sepakati di hari sebelumnya, hari ini kita bertemu untuk membahas coaching yang akan Bapak laksanakan, ya Pak ya. Sesuai jadwal hari ini Bapak akan melaksanakan coaching. Sudah janjian sebelumnya dengan rekan yang akan di-coaching Pak? Sudah ya. Kalau janjian sama Pak Utoro, nanti akan melaksanakan coaching. Oke. Sebelum mempraktikkan coaching tersebut, saya akan menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian kita nanti yang akan saya amati apakah perjalanan Bapak coaching tadi sudah mengikuti alur Tirta dan juga sudah memegang prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu saya akan bertanya Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti? Saya ingin mengembangkan kompetensi fokus pada coaching, berpusat pada coaching, karena mungkin banyak godaan kita kadang itu untuk menilai atau memberi solusi, padahal kan coaching sendiri bisa menemukan solusi. Itu yang ingin saya kembangkan, utamanya di situ. Oke, ya berarti Bapak akan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan yaitu fokus terhadap kunci, gitu ya Pak ya. Nah, indikator untuk keberhasilan dari kompetensi tersebut ini bagaimana Pak? Jadi ukurannya saya yang penting nanti itu permasalahannya si kunci seperti apa. Nanti juga muncul solusi itu dari kunci sendiri, terus itu pertama. Yang kedua, saya tidak mengikutkan permasalahan lain, misalnya saya menceritakan hal-hal lain yang mungkin sama permasalahannya tapi tidak ada hubungannya, itu kan berarti tidak fokus pada kunci. Itu ukurannya seperti itu. Oke, siap. Ya, nanti selama saya mau observasi, kita akan memakai 4 kriteria penilaian Pak. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Kurang baik itu bagaimana? Ya, dari 4 kriteria tadi, seumpama kurang baik, mulai dari kurang baik ya Pak. Berarti mungkin dari tujuan Bapak itu fokus, ternyata Bapak di dalam pelaksanaan coaching tadi belum fokus, nah itu kan berarti kurang baik. Nah cukup baik, mungkin Bapak selama coaching sudah mendengarkan, sudah fokus, tapi masih ada satu hal yang mengganggu fokus panjenengan pada coaching panjenengan, seperti itu. Sama halnya dengan baik dan sangat baik, seperti itu. Bisa dipahami Pak Rafiq? Ya. Terima kasih. Baik, sekarang Bapak bisa melaksanakan coaching dengan coaching Bapak. Saya akan berpindah posisi sebagai menunggu Bapak, mengamati Bapak sebagai observer. Terima kasih Bu. Ikut selewat sana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Bu. Nah, sini aja. Nggih Pak, siap. Terima kasih Pak Utara sudah hadir pada hari ini. Nggih Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Rafiq sendiri kabarnya? Alhamdulillah. Tadi nggak kehujanan Pak? Enggak Pak, aman Pak. Pakai map nyasar betul? Betul Pak. Aman Pak tadi Pak. Oh iya, alumni sini jadi sudah terbiasa. Terbiasa. Dulu sering ke sini Pak. Dulu. Sekolahnya sini dulu. Oke. Jadi Pak Utoro hadir ke sini itu ada hal yang mau diceritakan ya? Nggih Pak, betul. Nanti minta waktunya Pak Rafiq. Saya pengen cerita ini Pak tentang permasalahan saya di sekolah seperti itu Pak. Ada permasalahan apa nih? Ya, ada keluh kesahnya Pak. Itu yang penting. Nggih, nanti pengen curhat kali Pak Rafiq seperti itu. Terus kira-kira nanti yang ketika jenengan sudah bercerita dengan saya, apa yang jenengan harapkan dari pembicaraan nanti? Saya pengen menemukan sebuah apa ya Pak ya, solusi atau pemecahan masalah saya seperti itu Pak. Oh, okay. Kalau boleh tahu permasalahannya seperti apa Pak?
yang Oke. dengan hadapin. Jadi di dalam kelas saya itu Pak, saat apa ya, pembelajaran berkelompok itu Oke. masih ada anak-anak yang itu Pak, untuk kerjasama itu masih susah Pak. Kayak ada apa ya, pembeda antara mereka Pak, antara laki-laki dan perempuan, baik perempuan sama perempuan itu kayak ada jaraknya seperti itu Pak. Untuk hal kerjasama di dalam pelajaran sama kegiatan-kegiatan di sekolah itu kayak masih ada jaraknya, kurangnya kerja sama, kerja kelompok, berdiskusi itu masih kurang seperti itu Pak. Oh, jadi siswa-siswanya Pak Utoro mereka sulit untuk bekerja sama. Entah permasalahannya kira-kira antar laki-laki perempuan atau seperti apa? Untuk permasalahannya itu semua Pak, antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan sama perempuan aja masih kayak itu Pak, ada apa ya, kurang kolaborasi seperti itu Pak. Permasalahan di pembelajarannya saya seperti itu. Kalau istilah saya dulu ada geng-gengan gitu. Nggih, gimana kira-kira? hampir mirip seperti itu. Kadang ya juga sama anak ini saya nggak mau seperti itu Pak. Sama kelompok ini saya nggak mau. Jadinya kan kurangnya kolaborasi sama teman-teman itu Pak yang. Jadi mereka sungkan untuk tidak bisa melebur bekerja sama dengan yang lain atau pilih-pilih gitu nih, apa gimana? Nggih, dia masih pilih-pilih teman Pak. Nanti saya apa ya, saat saya pembagian kelompok nanti kalian sama ini. Nah, anak-anak tersebut kayak Nggak kurang mau. menerima sama teman tersebut seperti itu. Selain mereka pilih-pilih, itu kira-kira problemnya apa? Yang menyebabkan, faktor yang menyebabkan mereka itu enggan bekerja sama. Mungkin dari segi sikap anak-anak yang saya kelompokkan itu kan ada yang mungkin dari sikapnya keseharian, anak-anak tersebut melihat, oh saya nggak mau sama anak Si itu, anak si A, anak si B, seperti itu Pak. Oh, ada. Untuk mengatasi itu, mengurangi keengganan untuk bekerja sama itu, kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Utara? Untuk selama ini saya sudah menyusun modul ajar Pak, yang di dalamnya itu bersifat diskusi. Itu nanti anak-anak juga biar merasa nanti saling berkolaborasi seperti itu Pak. Untuk yang saya lakukan seperti itu, baru seperti itu. Jadi dengan menerapkan pembelajaran yang berbasis diskusi, ya, dengan tujuan untuk mengurangi problem atau kesenjangan untuk mereka bekerja sama itu tadi ya. Betul Pak, seperti itu. Yang selama ini dilakukan belum efektif untuk bekerja sama ini. Untuk selama ini belum efektif Pak. Mereka masih ya merasa gimana ya, mereka itu pengen seperti, oh saya nggak mau anak ini, seperti itu, masih mau merenggangkan seperti itu. Untuk menerapkan pembelajaran berbasis diskusi tadi, kira-kira jenengan mulai kapan? Untuk diskusi mungkin mulai minggu depan Pak, mungkin akan saya lakukan pembelajaran berdiskusi. Nanti juga saya akan melakukan motivasi kepada anak-anak. Nanti juga akan saya sampaikan bahwa diskusi itu termasuk bagian nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, seperti itu Pak. Jadi selain jenengan merancang pembelajaran berbasis diskusi, jenengan juga melakukan motivasi kepada siswa-siswa jenengan supaya mereka mau bekerja sama. Enggak Pak, betul sekali. Nanti melakukan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran dulu, karena apa? Diskusi kerjasama itu sangat diperlukan Pak, seperti itu. Kira-kira ada pihak-pihak lain enggak yang jenengan ikut libatkan untuk permasalahan ini atau bukan? Nanti untuk permasalahan ini saya akan melibatkan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Nanti untuk mengecek modul ajar saya Pak, untuk mungkin nanti ngecek mana yang kurang, nanti membuat revisi seperti itu. Terus melihat juga saat dalam pembelajaran dari Bapak Ibu guru yang lain itu seperti apa. Nanti kalau
selama mereka di kelas, selama diskusi di jam pembelajaran yang lain, seperti itu Pak. Oh, jadi jenengan ingin mengajak rekan lain untuk satu, jenengan minta masukan terkait modul ajar yang sudah jenengan buat. Nggih. Jenengan juga belajar dari praktek mereka begitu. Nggih, betul Pak. Nanti saya juga belajar sama Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Oh, ngeten nggih nggih. Terima kasih untuk problem yang jenengan hadapi. Jenengan sudah punya gambaran untuk melaksanakan pembelajaran berbasis diskusi, Nggih. memberikan motivasi kepada murid-murid jenengan, belajar dan meminta masukan dari rekan sejawat. Semoga dengan jenengan melaksanakan ide-ide jenengan tadi, permasalahan yang jenengan hadapi terkait dengan murid-murid yang kurang bisa bekerja sama dengan baik nanti bisa teratasi. Nggih Pak, amin amin. Kira-kira ada yang lain yang mau disampaikan Pak Utara? Mungkin itu dulu Pak, untuk permasalahan saya udah cerita sama Bapak, menemukan sebuah solusi untuk yang saya terapkan nanti seperti itu Pak. Sudah ide-ide ini mau dieksplor lagi, napa mboten pun? Ya nanti Kira-kira cukup itu. mungkin cukup itu dulu Pak, nanti seperti itu. Kita nanti mungkin bertahap dulu Pak, memberikan sebuah motivasi dulu, karena saling bekerja sama itu sangat penting sekali Pak dalam pembelajaran seperti itu. Jadi ini mau dilakukan dulu. Nggih, mau dilakukan dulu. Oke. Semoga nanti dalam prakteknya jenengan menerapkan ide-ide jenengan ini bisa berjalan lancar dan Amin. permasalahan murid-murid jenengan bisa teratasi dengan baik. Nggih Pak, Ya, siap. terima kasih atas kehadirannya Pak Utara. Saya juga terima kasih banyak Pak, udah meluangkan waktu saya untuk bercerita seperti itu. Oke, terima kasih. Nanti kalau menghendaki pulang, hati-hati di jalan. Nggih Pak, siap. Terima kasih banyak. Nggih Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nah, Pak Rafiq? belum. Ya, tadi saya sudah mengobservasi Bapak selama Bapak coaching. Oke. Ya, menurut Bapak, tadi hasilnya gimana coaching Bapak? Secara kualitas saya belum puas sebenarnya, karena target yang saya inginkan tadi untuk hanya fokus kepada coaching itu menurut saya itu masih belum begitu maksimal. Apa yang membuat Bapak merasa belum maksimal? Begini, jadi saya masih belum bisa menahan diri untuk secepatnya menanggapi. Kadang beberapa kali tadi seolah-olah saya itu memotong pembicaraan coach saya. Dan itu yang menurut saya, kenapa toh saya harus Jadi terburu-buru menyimpulkan. ada kesadaran diri ya Pak ya di sini ya. Baik, ini saya bacakan terlebih dahulu hasil analisis saya ketercapaian kompetensi yang sudah Bapak lakukan tadi ya. Tadi upaya Bapak untuk mencapai indikator dari yang Bapak sebutkan di awal. Ya, Tadi upayanya apa saja Pak nih Pak? ya tadi saya mencoba untuk fokus hanya kepada coaching, hanya tidak menambahi dengan hal-hal di luar yang diceritakan oleh coaching. Itu yang saya usahakan. Tapi tadi menurut saya masih belum maksimal. Ya, karena Bapak mendengar permasalahan rekan Bapak tadi rasanya seperti, aduh, ini saya tahu nih atau bisa merasakan dan lain sebagainya, nggih Pak. Nggih. Ya. Nah, setelah saya amati tadi, tapi Bapak tadi sudah luar biasa, Pak. Menurut saya malah fokus Bapak kalau dari luar itu sudah fokus, sudah tidak melakukan kegiatan yang lain. Itu sebenarnya Bapak itu sudah di level fokus Pak, karena Bapak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan coach Bapak, sehingga Bapak tuh serasa ingin masuk serta
untuk segera menanggapi. Menurut saya itu fokus. Cuman memang ada beberapa hal yang perlu ditahan ya, seperti itu sebagai bentuk karena posisinya kalau kaitannya dengan kompetensi dari prinsip coaching tadi ada mendengarkan aktif. Nah, Ya. itu. Tapi karena kalau fokus menurut saya Bapak sudah sangat bagus sekali fokusnya. Oh, Kaitannya Bapak tadi tidak bisa menahan, itu berarti kaitan dengan mendengarkan aktif, Pak. Seperti itu, nggih. oh, Nah, selanjutnya ada hal-hal yang ingin Bapak tingkatkan dari kompetensi ini tidak? ya itu tadi saya perlu untuk lebih sabar, telaten, mendengarkan dengan aktif itu tadi, tidak terburu-buru untuk menanggapi, menyela gitu. Ya benar memang kadang konfirmasi itu perlu, cuman kan harus menunggu sampai coach selesai. Ya. Nah, selanjutnya pengembangan diri ini kira-kira kapan akan Bapak lakukan? Pada coaching-coaching berikutnya, ketika ada teman atau siswa murid yang berkonsultasi atau perlu bimbingan coaching, akan saya praktekkan terkait yang sudah dievaluasi oleh jenengan tadi, jadi bahan perbaikan saya untuk praktek coaching berikutnya. Iya. Oke, Bapak, akan saya tunggu secepatnya progres selanjutnya, Pak. Undangan saja untuk mengobservasi. Siap. Ya, terima kasih, Bapak. Boten kapok. Boten Datang kapok, sini. Pak, saya, Pak, dengan senang hati. Terima kasih waktunya. Nggih. Ini untuk pembelajaran kita bersama juga, nggih, Pak, nggih. Ya, saya mohon Terima izin, kasih Pak. atas Nggih. masukannya, Bu. Nggih, terima kasih, Pak. Selamat Nggih, pagi. nggih, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.